Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pertemuan kali ini masih sama, yaitu mata pelajaran matematika di hari Selasa 15 September 2020 masih bersama Bu Guru dalam PJJ-nya. Oke, pertemuan kali ini pertemuan keempat, masih kita bahas di bab yang sama, yaitu bab statistik. Kemarin kita bahas modusnya, kali ini terusannya yaitu ada median sama kuartil. Oke, langsung saja. Yang pertama, median. Apa itu median? Median adalah ukuran tengah data dalam kelompok setelah data diurutkan atau data yang terletak di tengah. Berarti datanya itu harus diurutkan dan mediannya itu berada di tengah. Contohnya kayak gini, kalau data tunggal data diurutkan terlebih dahulu. Diingat-ingat, kalau data tunggal data diurutkan terlebih dahulu. Contohnya, tentukan median dari data berikut. Ada yang A 5, 6, 8, 9, 4, 10, 7, 6, 9. Yang B 32, 34, 30, 29. Ini kan nggak ada yang urut. Nah, caranya kalian urutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi median itu kan data yang letaknya di tengah. Nah, ternyata setelah kita cek data yang terletaknya di tengah itu 6, maka mediannya ketemunya 6. Lanjut, yang B itu data kita urutkan dulu. Tadi kan belum urut ya, yang ini belum urut. Yang B 32, 34. Nah, terus kita diurutkan jadinya 28, 29, 30 sampai 37. Berarti kan dari kecil sampai ke besar. Maka mediannya, karena ini datanya itu genap, ini kan data jumlahnya genap. Kalau genap berarti kita ambil antaranya di tengah-tengah ini. Ternyata di tengah-tengah ini datanya 32 sama 33. Maka untuk mediannya itu kan nilai tengah. Maka kita jumlah 32 tambah 33 bagi 2. Ketemunya mediannya 32,5. Intinya kalau genap kita ambil antara ini, terus bagi 2. Yang berikutnya data kelompok. Median. Rumusnya tepi bawah N per 2 min FK per F median kali P. Tapi sebelum mengerjakan, kalian harus tahu dulu kelas median. Kelas median itu N per 2. N itu banyaknya frekuensi. N itu didapat dari banyaknya frekuensi. TB itu tepi bawah kelas median. Data dikurangi 0,5. FK yaitu jumlah semua frekuensi sebelum kelasnya. Jadi kita jumlahkan semua frekuensi sebelum kelas median. FB berarti frekuensi kelas median. P itu interval kayak kemarin pas ngerjakan modus, kita ambil intervalnya berarti antara data. Contohnya, diberikan tabel distribusi frekuensi berikut. Ada nilai ini frekuensinya 3, 6, 14, 10, 18, 7, 8, 2. Nah, caranya kita ambil dulu kelas median. Kelas median tadi N per 2, N nya itu ada 60. N itu jumlah frekuensi, berarti 60 bagi 2 sama dengan 30. Frekuensi ke-30 berarti kita hitung di sini baru 3 tambah 6 berapa? Baru 9 tambah 14 berapa? Baru 23. Ternyata kalau 10 itu ketemunya 33. Maka kelas mediannya ada di tengah ini. Nah, ini kelas mediannya, berarti ada di baris ke-4. Oke, lanjut, tepi bawahnya berarti kita cari yang ini data ini dikurangi 0,5, maka tepi bawahnya 54,5. FK berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median. Sebelum kelas mediannya itu ini, maka kita jumlahkan 3, 6, 4, 14 sama dengan 23.
frekuensi mediannya itu ini 10. Tulis ini P itu interval kayak kemarin dari 55 sampai 59 kita hitung 55, 56, 57, 58, 59 sama dengan 5. Ingat 30 nya ini dari mana? 60 bagi 2 ini cara mencari kelas median dibagi 2 sama dengan 30. Kita cari frekuensi ke 30. Ini kan baru 3. Ini baru 9. Tambah 14 baru 23, kan belum ke 30. Maka baris ketambahkan baris berikutnya ternyata sini 33. Maka kelas mediannya yang udah Bu Guru pakai garis biru ini kelasnya. Ini yang akan dihitung tuh cuma yang ini. Oke, masukkan ke rumus 54,5 ditambah 60 per 2 N per 2 dikurangi 23. 23 itu FK nya dibagi 10. 10 itu frekuensi mediannya kali 5. 30 kurangi 23 itu 7. 7 kali 5 35. 35 bagi 10 3,5. Maka ketemunya 58 jumlah. Yaitu median kelas kelompok. Lanjutnya kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil itu membagi data berurutan atas 4 bagian sama banyak. Berarti satu datanya itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas. Q1, Q2, Q3. Nah, untuk Q2 nya boleh kalian pakai rumus median. Kuartil 2 itu sama aja dengan median. Makanya boleh pakai rumus median. Terus data tunggal. Ini rumus untuk data tunggalnya. Q1 terus kuartil bawahnya 1/4, Q2 berarti setengahnya, Q3 berarti 3/4-nya. Contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Ingat, kalau kuartil juga harus diurutkan data terkecil sampai yang terbesar. Oke, banyak data ada 15, kamu hitung. Nah, ini udah Bu Guru kasih tebel, ini berarti nilai kuartilnya, tapi didapat dari ini. Setelah hitungannya ini, 1/4 N plus 1 sama dengan 1/4 15 tambah 1 berarti 16. 16 bagi 4 berarti ketemunya 4. Maka data keempat yaitu 50. Ini. Berarti kuartil satunya 50. Didapat dari ini. Q2 sama dengan setengah N plus 1 berarti setengah 15 tambah 1 16 per 2 sama dengan 8. Maka data ke-8, kami hitung data ke-8 nya ketemunya 60. Q3 3/4 N plus 1 15 tambah 1 ternyata data ke-12. Kami hitung data ke-12 nya berapa, ternyata ketemunya 80. Maka ketiganya 80. Jadi ini 4, 8, 12 bukan mediannya, bukan kuartilnya, tapi ini letak kuartil. Kuartilnya ini 50, 60, 80. Kalau di data ini data ke-4 berarti 50, ini ke-1, data ke-8 berarti ini ke-60, data ke-12 berarti 80. Oke, lanjut untuk data berikutnya, jangkauan. Nah, setelah kita ketemu Q3, Q1, kita bisa ngitung jangkauan antar kuartil atau jangkauan semi kuartil. Jangkauan antar kuartil itu R, Q3 kurangi Q1. Nanti kalau kalian udah ngitung Q3 nya berapa, Q4 nya berapa gitu. Nah, ketemunya ini maaf, ini data ke-8 60, ini 50 sama 80, Q1 sama Q3 nya, sehingga R itu jangkauan antar kuartil, maka jangkauan antar kuartilnya tinggal dikurangi, Q3 kurangi 1, Q3 nya tadi udah ngitung ketemunya 80, Q1 nya tadi udah ngitung ketemunya 50, udah tinggal masukkan ke sini nanti ketemunya 30. Oke, lanjut data kelompok. Ini rumusnya, Q1 sama dengan tepi bawah 1/4 N min FK per FI kali P. FK itu kumulatif,
I-nya itu kalau kuartil 1 ya Q1, ini berarti 1. Kalau sini kuartil 2, sini 2, I-nya juga 2. Kalau kuartil 3, sini 3, ini juga 3. Tepi bawah kelas kuartil, N-nya berarti jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Hampir mirip seperti median hitungnya, persis. Cuma ini cuma bedanya 1/4, setengah sama 3/4. Lanjut contohnya, tentukan Q3 dari tabel berat badan berikut. Ini ada berat badan. Terus panjang kelas ini namanya sama aja dengan interval. Ini FKK berarti frekuensi kelas kumulatif, berarti ini dijumlah. Ini dijumlah, kejumlah. Nah, kayak gitu. Q3 kita ngitung Q3 ini kan 40 dibagi 4 kan 10. Nah, kali 3 kan cari kelas mediannya dulu. Ini terletak Q3, letak kuartil Q3. Letak kuartil ketiga berarti 3/4 N. 3/4 N. N-nya 40. 40 bagi 3 berapa? 10. 10 kali 3 30. Kita ngitung. Oh, di baris ini baru 28. Makanya kita ambil baris ke 5. Ini di sini letak 30-nya. Ambil di sini. Setelah itu kita hitung. Ini tepi bawahnya, kita ambil data yang ini. Tepi bawah di kelas kuartil ketiga. Berarti 70 kurangi 0,5, 69,5. Frekuensi sebelum Q3 jumlah semua nih. Ini dijumlah ketemunya 28. Terus 436 ini kuartil 3-nya. Masukkan ke rumus 59,5 dapat dari ini. Karena kuartil 3, maka di sini 3/4 kali 40 kurangi 28 bagi 8. 8-nya dari mana? 8-nya ini frekuensi. Nah, frekuensi ini. Frekuensi kuartil 3. Kamu hitung di sini. 28-nya dari mana? Jumlah sebelumnya. Ini dijumlah. Ini semua dijumlah. Ketemunya 28. 5-nya dari mana? Ya 70 sampai 74 dihitung. 70, 71, 72, 73, 74 ketemunya 5. Maka kamu masukkan 40 bagi 4 10 kali 3 30. 30 kurangi 8 ketemunya 2. 2 bagi 8 kali 5. Maka 10/8. 10/8 ketemunya 1,25. Terus kalian jumlah 69,5 ditambah 1,25 7,75. Oke, ini cara mencari letak Q3-nya didapat dari 1/3 kali 3/4 kali 40. Ini kan jumlahnya. Nah, gitu. Oke, mungkin pembelajaran untuk pertemuan kali ini cuma sampai kuartil, dan insyaallah untuk mid semesternya materinya dari peluang sampai kuartil. Begitu insyaallah. Semoga aja sama ini ya. Jadi nggak terlalu kebanyakan. Oke, terima kasih untuk yang kemarin sudah mengumpulkan tugas, yang belum Bu Guru tunggu secepatnya. Karena di situ untuk nilai pengetahuan. Jadi kalau kalian nggak mengumpulkan berarti nilai pengetahuannya kosong. Kalau kosong gimana rapotnya? Itu udah pasti kosong karena di rapot itu hanya ada pengetahuan sama keterampilan. Oke, mohon maaf mungkin kalau belum jelas ya, minta maaf Bu Guru. Ya karena ini keterbatasannya. Oke, sekian dulu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.